Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Riak energi yang dahsyat dan tak terkendali yang menyebar ke seluruh langit tersebar dengan tenang pada saat ini. Namun, keheningan tetap menyelimuti udara sejauh mata memandang. Tak seorang pun dari kerajaan super berani membuat keributan karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Dunia ini akan berubah. Mo Fen dari Kekaisaran Lihu akhirnya sadar kembali beberapa saat kemudian. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia menatap dua mayat sedingin es itu sambil mencoba melontarkan lelucon untuk sedikit menenangkan hatinya. Trio Lindong, mereka berasal dari kerajaan tingkat rendah. Kata-kata Mo Fen berikut ini pada dasarnya tidak terdengar dan samar-samar mengandung perasaan pahit. Sebagai seseorang dari kerajaan super, dia pasti akan merasa lebih unggul ketika menghadapi pesaing dari kerajaan peringkat rendah, menengah, dan bahkan peringkat tinggi. Lagi pula, mereka dengan mudah dapat mencapai prestasi yang orang lain perlu lakukan dengan susah payah untuk mencapainya. Titik awal mereka jauh melebihi yang lain dan itu memungkinkan mereka untuk dapat memimpin perang 100 kerajaan ini dengan cara yang sangat mudah dan melampaui orang lain. Namun, pada saat ini, sebuah kerajaan tingkat rendah, yang ia pandang tidak penting seperti seekor semut, sebenarnya telah menghasilkan 3 individu yang menyusahkan atau bahkan mengerikan. Kesenjangan yang menakutkan antara kerajaan tingkat rendah dan kerajaan super telah mereka lewati dengan paksa pada saat ini. Wuta, sepertinya matamu sangat buruk. Mulin menoleh saat ini dan menatap wajah kaku Wuta sambil mengejek sambil tersenyum. Awalnya, Wuta berencana untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Di tengah hal ini, mungkin saja Wuta menyimpan pikiran buruk terhadap mereka. Namun, sekarang Kekaisaran Awan Angin telah dihancurkan oleh tangan Lindong, niat Wuta untuk bergabung juga hancur. 10 juta pil nirvana yang telah kamu pinjamkan, sepertinya semuanya sia-sia. Mo Fen tertawa terbahak-bahak, suaranya jelas terdengar sombong. Haha, apa yang kalian bicarakan? Ekspresi Wuta tidak sedap dipandang saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya mengamati kelompok Lindong dengan rasa takut. Namun, hatinya tanpa sadar mengutuk. Dia tidak mengutuk kelompok Lindong, sebaliknya, dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna itu. Sebuah kerajaan super yang memiliki 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana sebenarnya telah dihabisi saat mereka memasuki wilayah inti. Ini benar-benar memalukan. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa jika itu adalah kerajaan hutan miliknya, kecepatan penghancuran mereka akan lebih cepat lagi. Kekuatan tempur yang ditunjukkan kelompok Lindong telah melampaui kekuatan kerajaan hutannya. Menurut pendapatnya, sepertinya hanya eksistensi yang berada di peringkat kerajaan super teratas yang mampu menghadapi kelompok Lindong. Sehubungan dengan banyaknya pil nirvana yang dia pinjamkan ke Kekaisaran Awan Angin, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan pahit menelan dendamnya saat ini. Pihak lain sudah mati, siapa yang akan dia cari untuk membalasnya? Meskipun dia mendambakan harta karun jiwa surgawi yang telah jatuh ke tangan Lindong, dia jelas tidak cukup bodoh untuk dengan bodohnya mencoba meminta harta jiwa itu dari Lindong setelah menyaksikan nasib kelompok Feng Chang. Penipu yang tidak berguna. Wuta memandang ke langit tanpa berkata-kata. Hatinya sakit tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk keras di dalam hatinya. Lindong mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi rasa hormat yang mendalam dari sekelilingnya saat dia langsung duduk di tanah. Rasa sakit luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia membuka mulutnya. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai pertarungan paling intens sejak Lindong memasuki medan perang kuno. Harus dikatakan bahwa Feng Chang memang sangat kuat. Belum lagi harta karun jiwa surgawi yang dia miliki. Meskipun Lindong punya cukup banyak kartu truf, dia masih terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Meski itu adalah pertarungan yang sengit, hingga Lindong bahkan melepaskan aura naga langit yang tersembunyi di dalam dantainya menjelang akhir, dan akhirnya menderita luka serius. Namun, dia bisa merasakan bahwa setelah tubuhnya didorong melampaui batasnya, dia sekarang lebih mampu beradaptasi dengan aura naga langit. Ini akan sangat berguna dalam membantunya menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau.
Jelas sekali bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat setelah mengalami pertarungan semacam ini yang mendorong seseorang hingga batas kemampuannya. Marten kecil berjongkok di sampingnya. Tangannya juga berisi segel nirvana emas karena Luotong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana tingkat surgawi setelah maju ke tahap 4 Yuan nirvana. Sekarang, karena segel nirvana telah diserap oleh tikus kecil, hal ini jelas membuat segel nirvana yang terakhir itu naik peringkatnya. Kak Lindong, segel nirvana kita juga sudah sedikit berubah. Di satu sisi, Su Rou dan Su Kui juga mengulurkan tangan mereka. Telapak tangan mereka memiliki segel nirwana berwarna perak berkilau. Terlebih lagi, segel nirwana sepertinya mengandung sedikit emas. 5-3 ahli tahap Yuan nirvana, yang telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya, semuanya memiliki segel nirvana tingkat bumi. Selain itu, mereka semua berada di peringkat teratas. Sekarang, segel nirwana mereka telah terbagi antara Su Rou dan Su Kui. Meskipun mereka berdua tidak melompat ke segel nirvana tingkat surgawi, kemajuan mereka masih cukup baik. Haha, aku telah menunggangi Rou kecil. Su Kui tertawa. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, berurusan dengan salah satu dari 5 orang sebelumnya adalah batasnya. Jika dia melawan mereka berlima sendirian, dia pasti akan kalah. Merebut segel nirvana pihak lain adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan. Sepertinya panen kita cukup melimpah. Lindong tersenyum kecil. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan mengambil tas Qian Kun dari mayat Feng Chang dan Meng Lai sebelum memasukkan keduanya ke dalam lengan bajunya. Jika dia tidak mendapatkan rampasan perang setelah pertempuran sengit seperti itu, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Haha, selamat, Kak Lindong. Saat ini, Kekaisaran Awan Angin hanya ada dalam nama. Tidak akan lama lagi nama Kak Lindong akan menyebar ke seluruh wilayah inti, dan kemungkinan besar kau bahkan perlahan-lahan akan diawasi oleh sekte-sekte super itu. Tak jauh dari situ, Mulin dan yang lainnya mendekat sambil menangkupkan tangan ke arah Lindong dan berkata. Di belakang Mulin, Moven dari Kekaisaran Lihuo dan Wuta dari Kerajaan Hutan juga mengikuti. 3 kerajaan super berkumpul bersama, pemandangan yang sangat menarik perhatian. Jika reputasiku menyebar, aku khawatir aku hanya akan menarik lebih banyak masalah. Lindong tertawa, tatapannya dengan tenang beralih ke Wuta. Yang terakhir mengecilkan lehernya di bawah tatapan Lindong sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum canggung. Meski Lindong dan api kecil saat ini tampak seperti penuh luka dan tidak dalam kondisi baik, Wuta tidak berani meremehkan keduanya sedikit pun. Terlebih lagi, di samping mereka berdua ada seekor tikus kecil yang sedang tersenyum, yang berhasil menundukkan Luotong tingkat 4 Yuan nirvana tanpa satu pun luka di tubuhnya. Wuta tahu bahwa di antara ketiga orang ini, orang yang tampak sebagai pemuda paling tampan adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya. Wuta tanpa sadar merasa ingin menangis dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Monster macam apa ini? Masing-masing bahkan lebih mengerikan dari yang lain. Dengan kekuatan kelompok saudara Lindong, sepertinya hanya kerajaan super yang berada di peringkat dekat dengan puncak, yang memiliki kualifikasi untuk bertarung bersamamu. Tampaknya peringkat emas nirwana dari perang 100 kerajaan ini pasti akan memiliki tempat untuk kalian bertiga. Mulin tertawa, keramahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Lindong hanya tersenyum menghadapi sanjungan dari Mulin. Wilayah inti memiliki setidaknya 10 kota yang mirip dengan kota besar seperti kota Wanxiang, dan sebagai perbandingan, kota-kota besar tersebut hanya lebih kuat dari kota Wanxiang, sehingga persaingannya akan semakin ketat. Meskipun kelompok Lindong telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, agak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bisa berkeliaran tanpa hambatan di seluruh wilayah inti. Mulin jelas melihat sikap acuh tak acuh Lindong dan kehati-hatiannya. Segera, dia berhenti membicarakan masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak memberikan bantuan berarti apapun kepada Lindong dalam pertarungannya melawan Kekaisaran Awan Angin sejak awal. Kini setelah Lindong berhasil, usahanya untuk menunjukkan niat baiknya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak pengaruh. Terlebih lagi, mereka saat ini berada di wilayah inti dan semuanya dianggap sebagai pesaing. Masing-masing dari mereka saling mengincar segel nirwana di tangan masing-masing agar dapat naik ke peringkat emas nirwana. Oleh karena itu, jelas mustahil bagi mereka untuk membuat Lindong, yang kondisinya tidak baik, mengungkapkan terlalu banyak kehangatan kepada mereka.
Haha, sekarang perang 100 kerajaan telah dimulai. Saudara Lindong harus segera pulih dari luka-lukamu. Kekaisaran Lon Munku juga berencana untuk bergerak. Mudah-mudahan, Saudara Lindong akan menunjukkan belas kasihan pada saat kita bertemu lagi. Mulin bercanda sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Mulin ini memang sesuatu. Saat ini, dia sebenarnya bisa bersantai dan bercanda dengan Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong memandangnya dari sudut pandang baru. Apa yang saudaramu katakan? Aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaanku. Jika Kekaisaran Awan Angin tidak menganggapku sebagai duri di pihak mereka, aku tidak akan berencana untuk saling menyerang dengan mereka, kata Lindong. Mulin tersenyum mendengar ini. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong sebelum memimpin Mu Hanyu dan yang lainnya pergi dengan bebas dan mudah. Mata cantik Mu Hanyu tanpa sadar berhenti sejenak di tubuh Lindong. Yang terakhir ini tidak tampak tinggi atau perkasa dan tubuhnya yang babak belur dan berdarah bahkan membuatnya tampak sedikit menderita. Namun, penampilannya membuat Mu Hanyu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya. Kelembutan yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap di hadapan Lindong. Ini seharusnya bisa membantu lukamu. Jika kamu mengira aku sengaja mencoba mendapatkan informasi bagusmu, kamu bisa membuangnya setelah aku pergi. Di bawah tatapan kaget Lindong, Mu Hanyu berbicara dengan sikap acuh tak acuh sebelum berbalik. Sosok yang dibentuk oleh pakaian seputih saljunya menarik hasrat pada tatapan di sekitarnya. Puff, Ratu Es akhirnya tersentuh. Marten kecil meringkuk mulutnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu di lengan bajunya. Setelah itu, dia juga berdiri dan dengan lembut berkata, ada banyak mata di sini. Mari kita pergi dulu. Segel nirwana tingkat surgawi di tangan kita sangat memikat mata orang lain. Lindong berbalik dan menuju ke arah lain setelah mengucapkan kata-kata itu sementara tikus kecil dan yang lainnya segera mengikuti. Akhirnya, mereka menghilang ke dalam hutan liar di tengah banyak mata yang belum cukup melihat pertunjukannya. Tirai perang 100 kerajaan tampaknya telah dibuka secara resmi saat kelompok Lindong memasuki wilayah ini. Dari sela-sela dedaunan pepohonan yang menjulang tinggi, bintik-bintik sinar matahari merah menyinari, memberikan suasana suram dan sunyi pada hutan yang luas dan tak berbatas. Di zona inti, bahkan sinar matahari pun tampak menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah gugur di tanah luas ini. Saat ini, ada beberapa sosok yang duduk diam di sebidang tanah kosong di kedalaman hutan. Bau darah samar keluar dari tubuh mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Setelah diperiksa lebih dekat, angka-angka itu perlahan-lahan menjadi familiar. Mereka milik Lindong dan rekan-rekannya, yang baru saja melalui pertempuran hebat dengan Kekaisaran Awan Angin setengah hari sebelumnya. Karena pertempuran tersebut, Lindong dan api kecil menderita beberapa luka. Di negeri yang penuh dengan bahaya, cedera merupakan bahaya tersendiri. Oleh karena itu, setelah pertempuran berakhir, Lindong tidak berhenti di tempat berpenduduk padat dan mundur bersama rekan-rekannya. Meskipun dia percaya bahwa dia telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang dengan mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, masih ada orang yang membiarkan keserakahan menguasai rasionalitas mereka di dunia ini. Saat ini, mereka memiliki 3 segel nirvana tingkat surgawi yang tidak dapat disangkal lagi menarik bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, Lindong telah merebut segel raungan langit naga hitam dari Feng Chang di bawah pengawasan semua orang. Tidak diragukan lagi, hal ini hanya akan meningkatkan keserakahan di hati sebagian orang. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lindong memilih untuk mundur untuk saat ini dan tetap bersikap rendah hati setelah pertempuran yang mengguncang. Dia memahami bahwa berita ini akan menyebar ke lebih dari separuh zona inti dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, dia sudah menarik perhatian banyak orang yang berkuasa dan ambisius. Meski begitu, betapapun merepotkannya, dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Semua orang menjadi singa yang terperangkap di dalam sangkar begitu mereka memasuki zona inti. Satu-satunya cara untuk melampaui orang lain adalah dengan melangkahi satu sama lain dan bergerak maju. Tidak ada belas kasihan, hanya yang kuat dan yang lemah.
Lindong duduk diam di bawah pohon besar. Dia sudah mengganti pakaiannya yang berlumuran darah. Namun, bau samar darah belum hilang sepenuhnya dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Cedera seperti ini membutuhkan waktu beberapa hari bagi orang biasa untuk pulih. Namun, tubuh Lindong berbeda dari yang lain. Tidak hanya tubuhnya yang lebih kuat secara fisik, namun setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, kemampuan pemulihannya sekarang jauh lebih kuat daripada praktisi biasa juga. Oleh karena itu, sebagian besar lukanya sembuh hanya dalam setengah hari. Adapun kekuatan Yuan yang telah terkuras, pulih dengan kecepatan yang mengerikan berkat simbol leluhur yang melahapnya. Mengingat tingkat pemulihannya yang tidak normal, dia akan segera hidup dan mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya dalam sehari. Saat Lindong dan api kecil berada dalam mode pemulihan, tikus kecil sedang bersandar pada batu besar dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun dari sela-sela pepohonan. Dia menggigit rumput dan tampak sangat riang. Namun, meskipun dia memiliki sikap lesu, dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan tajam. Saat ini, Lindong dan api kecil berada dalam kondisi yang relatif lemah. Jelas, semua tanggung jawab berada di tangan tikus kecil untuk saat ini. Sementara itu, Suruo memainkan api unggun sambil meletakkan daging panggang di rak pemanggang, memberikan penampilan yang agak sibuk. Namun, pemandangan ini juga cukup mengharukan. Dibandingkan dengan pertarungan mengerikan dan berdarah sebelumnya, suasana ini jauh lebih menenangkan. Saudara Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama dan hanya sedikit orang yang berjalan ke arah ini. Tempat ini seharusnya cukup aman, Sukui menyeringai sambil mengambil sepotong daging dari rak pemanggang dan memberikannya kepada tikus kecil. Di matanya, pemuda tampan yang jahat ini penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Meski Lindong dan api kecil sudah mengejutkannya dengan kemampuan bertarung mereka, dia tetap merasa kalau tikus kecil yang tampak malas itu adalah orang yang paling banyak menyembunyikan dirinya di antara ketiganya. Sehubungan dengan kekuatan misterius yang sangat besar dalam tubuh Suruo, Lindong dan Little Flame tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, tikus kecil sebenarnya punya cara untuk membantu Suruo mengendalikannya. Sulit membayangkan pemuda seperti itu memiliki kemampuan ini. Awalnya, Sukui mengira hanya sekte super yang mampu menyelesaikan masalah kekuatan misterius di tubuh Suruo. Namun, hal itu sudah diselesaikan oleh tikus kecil. Ada baiknya untuk berhati-hati. Lindong memiliki sifat yang bijaksana. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun kecerobohan yang akan mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali, jawab tikus kecil dengan santai sambil menerima daging panggang dan dengan kejam menggigitnya. Sukui tertawa konyol dan melirik ke arah Lindong yang sedang memulihkan diri. Yang pertama tahu bahwa ketiganya memiliki hubungan yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, tampak jelas bahwa Lindong adalah inti dan pemimpin kelompok. Meskipun ada kalanya tikus kecil yang penuh teka-teki itu membimbing Lindong dalam masalah tertentu, dia tetap mengikuti keputusan Lindong dalam masalah yang lebih penting. Sebelumnya, Sukui tidak mengerti mengapa bisa demikian. Namun, setelah dia menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Feng Chang, dia agak mengerti kalau pria muda dan berpenampilan biasa ini memiliki kemampuan mistis yang bisa mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Lagi pula, dari apa yang kulihat, aku khawatir situasi kita tidak senyaman yang kamu bayangkan. Tikus kecil menyeka mulutnya dan berkata. Mata ungu kehitamannya yang mempesona sedikit menyipit saat pandangan gelap melintas di matanya. Apakah ada masalah? Setelah mendengar kata-kata ini, Sukui bertanya dengan suara rendah ketika ekspresi wajahnya sedikit berubah. Marten kecil dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia melirik ke arah Lindong dan api kecil, yang sama-sama sedang dalam tahap pemulihan. Sudut mulut tikus kecil melengkung membentuk senyuman sinis. Saat kembali ke kota Wanxiang, dia sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi ini. Awalnya, tikus kecil percaya bahwa ia salah. Namun, setelah mereka memasuki zona inti, perasaan ini semakin kuat. Jelas sekali, mereka telah ditandai oleh seseorang. Namun, orang yang bersembunyi di kegelapan itu cukup kuat. Bahkan Lindong dan Little Flame tidak bisa merasakannya. Ah, memang ada banyak individu yang mampu di medan perang kuno. Tikus kecil mencibir sambil membuang tulang di tangannya. Ekspresi wajah Sukui menjadi suram dan sedikit merasakan kegelisahan.
Ini pertama kalinya dia melihat tikus kecil menunjukkan ekspresi seperti ini. Marten kecil tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu bahkan ketika berhadapan dengan orang seperti Feng Chang. Jangan khawatir, jika terjadi kejadian tak terduga nanti, kamu dan Roh kecil hanya perlu melindungi Lindong dan api kecil. Saat ini mereka berada pada momen kritis dalam pemulihan mereka. Selama mereka bisa bertahan melewati ini, mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Api kecil memberi instruksi dengan sikap acuh tak acuh. Sukui mengangguk. Dia tidak mengira dirinya akan menjadi sasaran ular beludak tak dikenal setelah menghabisi musuh-musuh kerajaan awan angin. Saya ingin melihat individu seperti apa yang berani membuat masalah dengan saya. Marten kecil menyeringai dengan suara rendah dan matanya sedikit menunduk. Sukui mundur dengan tenang dan menarik Surou, yang sedang mengutak-atik daging panggang. Di bawah tatapan Surou yang membingungkan, Sukui menariknya ke sisi Lindong dan berbisik, jangan biarkan siapapun mendekati mereka. Jelas sekali Surou terkejut dengan tindakan Sukui yang tiba-tiba. Namun, dia cukup pintar untuk segera memahami bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Sukui. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tikus kecil yang sedang bersandar pada batu besar. Yang terakhir meletakkan kedua tangannya di belakang kepala, mata terpejam seolah sedang tidur siang. Di sebidang tanah kosong di dalam hutan, api unggun menyala dengan dahsyat. Suara halus retakan kayu bakar terdengar, menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tempat sepi ini. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu. Sinar matahari merah yang menyinari pepohonan berangsur-angsur meredup. Seiring berjalannya waktu, sinar matahari merah menjadi semakin redup. Akhirnya, sinar matahari merah benar-benar lenyap, meninggalkan seluruh zona inti dalam kegelapan. Ketika cahaya terakhir menghilang, dua kilatan gelap tiba-tiba muncul dari kegelapan tempat Lindong dan api kecil duduk dan menusuk ke belakang kepala mereka dengan kecepatan ekstrim. Saat kilatan kegelapan melonjak ke depan, lampu hijau gelap melintas di mata Surou, yang telah menunggu musuh muncul selama ini. Dengan jentikan jarinya, dua sinar cahaya hijau keluar dari ujung jarinya, menghancurkan dua kilatan gelap yang masuk. Pengecut, akhirnya kamu muncul. Tikus kecil yang tertidur tiba-tiba membuka matanya saat ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajah tampannya. Mata hitam keunguannya dengan cepat beralih, tertuju pada pohon besar di sebelah kanannya. Tunjukkan dirimu sekarang. Marten kecil mengulurkan tangannya dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya. Bang! Saat tikus kecil meraih ruang kosong di depannya, pohon besar yang tinggi itu langsung meledak, memenuhi langit dengan pecahan kayu. Cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Cahaya hitam bergoyang sebelum muncul menjadi bayangan hitam. Heh, kamu memang yang paling tak terduga di antara ketiganya. Tatapan yang dipenuhi dengan kengerian tak terbatas keluar dari mata bayangan hitam dan mengunci tubuh tikus kecil. Marten kecil duduk di atas batu besar dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam itu dengan mata hitam keunguannya dan menjawab dengan santai, "Kaulah yang telah lama menyembunyikan dirinya sejak kota Wan Xiang, kan? Namun, kamu tidak berani mengungkapkan dirimu. Namun, sekarang kita telah memasuki zona inti, kamu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sepertinya seseorang dari kota Wan Xiang hilang di tempat ini. Biar ku tebak, orang itu seharusnya adalah pengawas kota Wan Xiang, Song Tai." Bayangan hitam itu tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya yang semakin gelap sepertinya mengungkapkan sesuatu. Kau khawatir kalau Song Tai bisa menemukan sesuatu, dan pada saat yang sama, kau sangat membenci kami. Oleh karena itu, aku bisa menebak bahwa kau adalah salah satu pengecut yang bersembunyi di kegelapan sambil berkomplot melawan wilayah ini. Sepertinya kalian benar-benar tidak berniat melepaskan kami. Tikus kecil terkekeh. Kelicikan yang bisa menyebabkan sakit kepala bahkan bagi Lindong telah muncul lagi. Sebutkan namamu, kakek Marten tidak tertarik pada pengecut tanpa nama, kata Marten kecil dengan acuh tak acuh. Kalian semua mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Oleh karena itu, kalian harus mati. Adapun namaku, kalian bisa memanggilku Jenderal Roh Kematian. Api unggun melonjak dan membubung di dalam hutan, tapi nyala api yang menari sepertinya tidak mengeluarkan kehangatan sama sekali.
Sebaliknya, untaian aura jahat yang gelap dan dingin masih melekat di hutan. Aura yang merembes dari sosok hitam aneh itu sungguh tidak biasa. Itu sedikit mirip dengan niat membunuh, tetapi bahkan lebih teduh. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan aura kematian dan sepertinya tidak ada sedikit pun energi kehidupan di dalamnya. Namun, dalam menghadapi pemandangan yang aneh, Surou dan Sukui bertindak seolah-olah mereka akan bertemu musuh yang tangguh. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari sosok seperti hantu hitam, riak yang bahkan mungkin melampaui Feng Chang. Terlebih lagi, dari perkataan tikus kecil sebelumnya, sepertinya mereka sudah lama menaruh dendam pada faksi yang memiliki sosok mirip hantu hitam ini. Oleh karena itu, tidak aneh jika mereka menjadi sasaran mereka. Sukui menatap Surou dan yang terakhir dengan lembut mengangguk sebagai jawaban, sekarang bersiap untuk melepas segel kapan saja untuk melepaskan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Setelah pertarungan hari itu, karakter awalnya yang halus dan lemah telah berubah secara signifikan. Saat ini, Lindong dan api kecil sedang memulihkan diri dan tidak boleh diganggu. Kekuatan bertarung utama mereka saat ini adalah tikus kecil dan Surou. Meski lawan di depan mereka tampak sendirian saat ini, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Jenderal Roh Kematian, aura ini memang sedikit tidak biasa dan memberikan perasaan yang mirip dengan tahap hidup dan mati yang misterius. Tapi aku tidak yakin kalau ini hanya tipuan di permukaan. Aku mendengar bahwa beberapa kelompok tidak lazim akan tinggal di pemakaman kaya Ki Kematian dan berlatih sepanjang tahun. Tubuh mereka menderita erosi Ki Kematian, menyebabkan kekuatan Yuan mereka berubah. Namun, mereka akan kehilangan sebagian umur mereka sebagai kompensasi. Sepertinya kamu termasuk dalam kelompok ini. Mata tikus kecil perlahan menyapu sosok hitam itu sebelum tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka bahwa pria sebelum mereka ini mampu mencapai tahap kematian dari tahap hidup dan mati yang misterius. Aura yang terakhir mungkin sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Feng Chang, tapi masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tahap hidup dan mati yang misterius. Kamu tahu cukup banyak, namun, semakin banyak kamu tahu, semakin cepat kamu mati. Pupil mata yang gelap dan dingin dari sosok hitam itu menyusut sejenak. Jelas sekali, ia terkejut karena tikus kecil benar-benar memahami metode kultivasinya. Kamu sangat kurang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika kamu ingin mempertahankan hidup kecilmu, kamu harus pergi dulu sebelum aku menyerang. Marten kecil mengangkat kelopak matanya dan melambaikan tangannya, tampak seolah sedang mengusir lalat yang menjengkelkan. Heh, aku sedang duduk di pegunungan dan menonton pertunjukan menyenangkan yang langka. Sekarang kelompokmu sudah terluka, kamu masih berani menunjukkan sikap seperti itu. Sosok hitam itu tertawa dingin. Mata tikus kecil perlahan menjadi gelap. Setelah itu, dia langsung berdiri dari batu ketika suara apatisnya terdengar. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Kata-kata yang sombong. Sosok berkulit hitam itu, yang menyebut dirinya Jenderal Roh Kematian, tiba-tiba mengeluarkan tawa jahat. Benang energi hitam berenang di sekelilingnya, menimbulkan perasaan suram dan dingin. Jangan tinggalkan sisi Lindong dan api kecil. Marten kecil melirik Surou dan Sukui sambil berkata dengan lembut. Dipahami. Surou dan Sukui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kekuatan bertarung kelompok itu saat ini berada pada titik terendah karena cedera yang dialami Lindong dan api kecil. Apapun yang terjadi, mereka harus melindungi Lindong dan api kecil. Mengingat kecepatan pemulihan mereka, keduanya akan segera mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan orang yang sulit ditangkap ini. Hanya dengan mereka berdua, aku khawatir itu tidak akan cukup. Jenderal Roh Kematian mengeluarkan tawa yang aneh. Matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin saat dia mengulurkan kelima jarinya. Dengan sekali jentikan, 5 lampu hitam berisi Chi Kematian bergegas menuju tikus kecil. Bahkan udaranya sendiri tampak terkikis dengan hebat saat cahaya hitam melintas dan 5 bekas luka langsung muncul di tanah. Jelas sekali, kekuatan Yuan Jenderal Roh Kematian ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Yuan biasa. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk memainkan trik seperti itu di hadapanku. Sosok tikus kecil melesat ke depan. Tinjunya mengepal saat angin menakutkan berkumpul, membentuk tangan besar yang tampaknya tak terlihat yang menghancurkan 5 lampu hitam. Seperti hantu,
Sosok tikus kecil dengan cepat muncul di atas Jenderal Roh Kematian saat 5 lampu hitam meledak. Saat telapak tangannya menamparkan ke bawah, energi hitam keunguan yang mengerikan menyapu, langsung berubah menjadi telapak tangan seperti gunung yang tanpa ampun menamparkan Jenderal Roh Kematian. Menghadapi kekuatannya yang mengerikan, tanah langsung runtuh. Tekanan menakutkan yang memenuhi area tersebut menyebabkan ekspresi Jenderal Roh Kematian sedikit berubah. Menghadapi kekuatan seperti itu, tanah yang awalnya runtuh langsung hancur berkeping-keping, sementara tubuh Jenderal Roh Kematian juga meledak. Apakah dia sudah mati? Surou dan Sukui tercengang saat melihat ini. Namun, di bawah tatapan kaget mereka, mata tikus kecil menjadi dingin saat dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Dia menusukkan jarinya keluar saat cahaya hitam keunguan berubah menjadi angin puyuh yang berputar di ujung jarinya. Seperti kilat, ia melesat menuju tempat tertentu di sebelah kanannya. Cih! Suara teredam terdengar ketika cahaya hitam keunguan berputar di udara dan menabrak bayangan dengan keras, menyebabkan sosok hitam melesat keluar. Kau benar-benar punya wajah untuk memperlihatkan tipuan kecilmu ini di hadapanku? Saat kakek Marten berkeliaran di daratan, kau bahkan tidak ada di dunia ini. Marten kecil tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat sosok hitam itu keluar. Teknik orang ini bisa dibilang unik. Orang lain akan tertangkap basah. Namun, ini agak kekanak-kanakan jika dilihat dari sudut pandang si tikus licik ini. Jenderal Roh Kematian dengan cepat mendorong ujung kakinya ke udara sebelum akhirnya menstabilkan sosoknya yang agak menyedihkan. Matanya segera menjadi lebih gelap dan dingin saat dia menatap Marteren kecil tanpa berkedip. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu dan mengubah teknik segelnya saat cahaya hitam muncul dari tubuhnya. Tirai hantu Yama. Cahaya hitam itu berbau ki kematian dan dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Pada akhirnya, ia menyelimuti tikus kecil dengan kecepatan yang mengejutkan. Samar-samar orang bisa melihat banyak bayangan hantu berkedip di dalam tirai hitam, menyebabkannya tampak sangat menyeramkan. Bayangan hantu ini sangat jahat dan unik. Begitu mereka muncul, mereka dengan panik berusaha merusak tubuh tikus kecil. Namun, setiap kali sosok hantu tersebut mencoba merusak tubuh tikus kecil, mereka akan dipantulkan kembali oleh cahaya hitam keunguan. Liu Cheng, Hu Diao, kenapa kamu tidak menyerang? Setelah melihat bahwa tekniknya tidak terlalu berpengaruh pada tikus kecil, ekspresi khawatir akhirnya muncul di wajah Jenderal Roh Kematian. Setelah itu, dia menangis pelan dan dalam. Dua sosok hitam bergegas keluar dari hutan yang gelap dan sunyi saat tangisannya memudar. Mereka mengabaikan tikus kecil yang untuk sementara ditahan oleh Jenderal Roh Kematian. Sebaliknya, Yuan Power mereka yang besar dan perkasa melonjak, berubah menjadi tangan besar yang dengan keras meraih lindung dan api kecil yang sedang memulihkan diri. Sukui tetap menjaga kewaspadaannya. Makanya, dia tidak panik meski merasa sedikit kaget saat kedua sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya melesat keluar saat dia buru-buru menampilkan seni bela dirinya untuk menghadapi serangan itu. Enyah. Namun, jelas ada kesenjangan besar antara Sukui dan dua sosok berkulit hitam itu. Serangan seni bela dirinya langsung dihancurkan oleh dua tangan Yuan Power yang besar dan ganas segera setelah muncul. Kakak, serahkan padaku. Saat Sukui tersentak mundur dengan keras, sebuah tangan halus menekan punggungnya dan menariknya ke samping. Energi hijau giok melonjak seperti ombak laut yang bergejolak, berubah menjadi tirai tipis yang berdiri di depannya. Bang, bung! Tangan besar Yuan Power dengan keras menghantam tirai cahaya. Riak-riak keras muncul di tirai tipis itu tetapi tidak segera runtuh. Sebaliknya, ia bertahan beberapa saat sebelum mengeluarkan suara retak dan pecah. Bang! Dalam kurun waktu singkat, tirai cahaya hitam yang mengelilingi tikus kecil telah hancur total. Marten kecil bergegas keluar dengan wajah gelap dan serius. Matanya memiliki keinginan mengerikan untuk membunuh yang muncul di dalamnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat 5 pilar cahaya hitam keunguan keluar, berubah menjadi 5 rantai besi hitam keunguan yang sangat besar. Rantai besi itu bergetar, menembus ruang kosong dan menembus tubuh Jenderal Roh Kematian. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir dari tubuh Jenderal Roh Kematian meskipun ada rantai besi yang menembusnya, pemandangan yang sangat aneh. Hei, tubuhku sudah lama terkikis oleh ki kematian, kamu tidak akan bisa membunuhku.
Jenderal Roh Kematian mengangkat kepalanya dan tertawa dengan nada sinis. Itu adalah mayat yang bahkan tidak bisa dianggap setengah bodoh. Namun kamu benar-benar percaya bahwa kamu telah mengembangkan tubuh yang abadi? Martin kecil tertawa dingin. Jarinya bergerak ketika 5 rantai logam yang telah menembus Jenderal Roh Kematian tiba-tiba keluar sebelum menusuk ke titik di antara mata Jenderal Roh Kematian dengan kecepatan kilat. Mata Jenderal Roh Kematian berubah ketika dia melihat target rantai kali ini. Telapak tangannya menari-nari saat cahaya hitam pekat terbentuk menjadi banyak tirai cahaya hitam di depannya sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Bum bum bum. Rantai itu dengan mudah menghancurkan banyak pertahanan seolah-olah itu adalah bambu busuk, sementara Jenderal Roh Kematian sekarang dikelilingi oleh bahaya dari segala sisi, memberinya penampilan yang sangat menyedihkan. Liu Cheng, untuk apa kalian berdua berlama-lama? Teriakan nyaring tiba-tiba keluar dari mulut Jenderal Roh Kematian sementara dia terjatuh ke belakang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan tikus kecil. Kedua sosok hitam itu jelas gemetar saat mendengar teriakan Jenderal Roh Kematian. Segera, niat membunuh muncul di mata mereka dan kekuatan Yuan yang perkasa tersapu. Kekuatan mereka sebenarnya telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana. Ketika mereka berdua melepaskan seluruh kekuatan mereka, tekanan liar dan kekerasan yang dihasilkan langsung menyebabkan wajah cantik Suruo berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dua orang yang tiba-tiba muncul sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kakak Lindong. Suruo mengatupkan gigi peraknya sambil mengangkat lengan bajunya. Darah menetes dari ujung jarinya yang dengan cepat menempel pada segel di pergelangan tangannya. Segel kedua, lepaskan. Samar-samar orang bisa melihat 3 segel di pergelangan tangan Suruo. Ketika jarinya mendarat di segel kedua, tangisan lembut bersama dengan cahaya hijau giok yang melonjak keluar dari tubuhnya.